Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita di dalam PWK ini. Walaupun kita tidak pernah ketemu, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertemu melalui online. Salam ibu-ibu sekalian. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, yaitu pujian Tuhan Yesus setia, karena Tuhan begitu setia kepada kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memimpin kita sampai saat ini. Walaupun banyak tantangan dan rintangan kita hadapi, tetapi Tuhan begitu setia kepada kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi ibu-ibu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu setia kepada kami pada saat ini. Walaupun kami tidak setia kepadamu, tetapi Engkau tetap setia kepada kami sampai saat ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Tolong setiap kami ibu-ibu Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan kami Tuhan ibu-ibu. Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan. Walaupun kami harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan di dalam hidup ini, tetapi Engkau tetap setia memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, pimpinlah persekutuan kami pada sore hari ini, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, karena kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi dan setia kepada kami. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali di dalam pujian. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita merasa khawatir dan takut, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan di dalam hidup ini. Mari sama-sama ibu-ibu kita memuji Tuhan. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu.
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan beri kedamaian abadi. Kita puji sekali lagi. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sucipto, mari kita sama-sama sekali lagi memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, yaitu apapun yang terjadi dalam hidupku. Mari ibu-ibu sekalian kita sama-sama memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dan lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kita nyanyikan refnya. Setelah itu saya persilakan Pendeta Sucipto akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita nyanyikan refnya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Persilakan Bapak Pendeta Sucipto untuk membawakan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu, selamat sore. Saya berharap semua masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk beribadah dan lebih-lebih untuk belajar firman Tuhan. Baik, sebelum sore ini kita sama-sama membaca firman-Nya, mari saya ajak ibu-ibu untuk berdoa, mohon pertolongan dan hikmat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu memberi kami kesempatan untuk berjumpa kembali walaupun tidak secara fisik seperti biasa. Dan sore ini kami bersama-sama rindu untuk kembali membaca sebagian dari firman Tuhan dan disegarkan, dikuatkan, diteguhkan melaluinya. Engkau memberkati kami semua supaya firman-Mu sungguh-sungguh boleh meneguhkan hati dan iman kami untuk bagaimana tetap bisa berharap kepada Tuhan di tengah masa yang sulit ini. Berkati hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya, supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan jelas dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Sore ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membaca dari satu bagian firman Tuhan terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya akan mengajak ibu-ibu untuk membaca dua ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 11. Demikian saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Lalu kemudian langsung ke ayat 11, di sana dikatakan Ia, Tuhan maksudnya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ada satu hal dalam hidup ini yang kita semua itu rata-rata tidak suka kalau harus mengalaminya. Yaitu apa? Yaitu kalau kita harus menunggu. Apalagi kalau menunggu sesuatu yang baik. Menunggu sesuatu yang memang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau menunggunya tanpa kejelasan. Kalau kita disuruh menunggu, lalu kemudian yang akan datang itu adalah orang yang kita memang tidak suka. Wah, itu rasanya ya kita nggak akan terlalu pusing. Tapi kalau kita menunggu, katakanlah anggota keluarga yang sudah lama kita nantikan, yang sudah lama kita harapkan datang. Wah, itu rasanya menjadi sesuatu yang tidak enak sekali ya. Menunggu seseorang yang diharapkan. Apalagi kalau menunggunya sekali lagi tidak jelas kapan waktunya. Nantinya kapan? Tidak tahu kapan. Nah, seperti ketika kejadian corona ini terjadi, saya percaya setelah minggu demi minggu, bulan demi bulan lewat, banyak di antara kita yang kemudian mulai merasa terganggu ketika kita harus menunggu. Apa yang kita tunggu? Kita menunggu kapan corona ini selesai. Kita menunggu kapan nanti obat atau vaksinnya bisa cepat ditemukan. Kapan ya? Banyak dari kita, saya yakin banyak dari ibu-ibu juga sudah lama sering berdoa. Bahkan mungkin kalau yang biasanya doa cuma sekali, sekarang jadi 2 kali, 3 kali mungkin seperti itu. Dengan satu tujuan, dengan satu harapan. Supaya wabah ini cepat, betul-betul cepat selesai. Supaya penyakitnya cepat hilang, supaya obat atau vaksinnya cepat ditemukan. Tapi sekali lagi, sampai hari ini kita sudah kira-kira 4 bulan harus beribadah di rumah. Dan sampai hari ini kita masih belum mendengar bagaimana obat atau vaksin itu ditemukan. Oh ya, kita mungkin mendengar berita-berita ada calon obat, ada calon vaksin. Tapi itu toh masih harus diuji ya. Masih harus dites, masih harus kembali dipelajari. Dan mungkin nanti baru betul-betul bisa diedarkan masih entah berapa bulan, mungkin setengah tahun atau bahkan mungkin sampai tahun depan. Wah, kita masih harus menunggu. Dan menunggunya sekali lagi untuk jangka waktu yang kita tidak tahu. Ini sesuatu yang berat buat kita, bukan? Mungkin sebagian dari ibu-ibu sudah mulai bertanya-tanya, kenapa sih kok Tuhan ini tidak segera menjawab? Kenapa sih kok Tuhan ini tidak segera mengabulkan doa-doa kita? Supaya obatnya cepat ditemukan, supaya wabah ini cepat selesai, supaya kita atau katakanlah ibu-ibu ini yang biasanya bisa jalan keluar, bisa pergi ke tempat-tempat tertentu, mungkin itu yang sudah lama tidak bisa dilakukan, nanti bisa dilakukan lagi. Yang biasanya bisa sering ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani ini dan itu, sekarang semuanya harus dari rumah, tidak bisa kemana-mana. Kapan semua kondisi ini bisa cepat berubah kembali? Saya percaya menunggu dalam konteks seperti itu jadi sangat-sangat sulit. Sangat-sangat tidak mudah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ketika kita dalam kondisi seperti itu, ada baiknya kita kembali berkaca kepada tulisan dari Raja Salomo ketika ia menulis kitab Pengkhotbah ini. Tadi di dalam khususnya bagian pasal yang ketiga, yang saya bacakan di ayat 1 dan ayat 4, ayat 11 maksud saya. Ada satu kebenaran penting yang Raja Salomo, raja paling berhikmat itu ingin ajarkan kepada kita semua. Yaitu apa? Yaitu bahwa dalam hidup ini ketika kita ada dalam situasi menunggu, tidak pasti apa yang kita tunggu itu kapan akan terjadi, kapan akan tergenapi. Ketika kita dalam situasi ketidakpastian itu, kita harus tetap mengingat bahwa yang namanya Tuhan Allah kita adalah Allah pribadi yang berdaulat atas alam semesta. Dia adalah Allah pribadi yang tetap memegang kendali atas segala situasi.
Itu hal terpenting yang harus kita ingat, itu hal terpenting yang harus kita kemudian tanamkan baik-baik dalam benak kita. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini Raja Salomo kemudian memulai tulisannya dengan menceritakan bahwa yang namanya hidup ini seakan-akan semua itu ada siklusnya. Semua itu seakan-akan ada waktunya, ada masanya. Ada waktunya lahir, nanti ada waktunya mati. Ada waktunya nanam, nanti ada waktunya panen. Ada waktunya ketemu, ada waktunya pisah. Ada waktunya senang, ada waktunya susah atau sedih. Ada waktunya membangun, ada waktunya merobohkan. Terus seakan-akan hidup ini berjalan normal. Ya itulah kehidupan yang normal. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang sakit, ada yang sembuh. Itu seakan-akan terjadinya sepertinya sesuatu yang normal. Itulah siklus kehidupan seperti pada umumnya. Tapi sebetulnya dalam bagian ini Raja Salomo ingin menekankan bahwa sesungguhnya tidak ada yang terjadi secara otomatis dalam hidup kita di dunia ini. Semua yang terjadi, semua yang kita alami itu bukan sesuatu yang normal. Ya begitu itu yang namanya kehidupan. Bukan. Hidup ini tidak berjalan seperti kemudian kayak kalau kita punya jam tangan asal dipasangi baterai lalu kemudian dia jalan sendiri. Wes otomatis sampai nanti baterainya habis. Tidak seperti itu. Hidup ini biar bagaimanapun tetap ada di bawah satu kendali. Dan kendali yang kuat itu adalah tangan Allah sendiri. Ketika Raja Salomo mengatakan ada waktu lahir, ada waktu mati. Siapa yang menentukan kapan lahir, kapan mati? Itu Tuhan. Bukan kebetulan, bukan takdir, bukan nasib, bukan. Itu adalah terjadi karena kehendak dan kedaulatan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan, sekali lagi ketika kita menghadapi situasi yang serba tidak pasti ini, kita harus ingat bahwa mau nunggu sebentar, mau nunggu lama, itu pun juga ada di dalam yang namanya kendali Tuhan. Bukan sekali lagi, bukan sekedar jalannya nasib takdir yang kemudian jalan otomatis dalam kehidupan ini. Tidak ada yang mengendalikan, tidak. Hidup kita dalam dunia ini dengan segala kondisi situasi yang seperti sekarang ini, sekali lagi kita harus ingat, kita harus pahami, kita harus yakini bahwa ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang tetap memegang kendali, yang tetap campur tangan dengan satu tujuan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu sebenarnya tadi dalam pasal 3 ayat 11 di bagian akhir dari perikop ini. Kemudian Raja Salomo sebagai penulisnya mengingatkan, Tuhan ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Indah menurut siapa? Indah menurut Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat, Tuhanlah yang mengendalikan, Tuhanlah yang mengatur. Dalam terjemahan lain itu disebutkan Tuhan itu membuat segala sesuatu itu cocok. Itu pas. Kalau kita misalnya katakanlah kalau ibu-ibu mau pergi keluar lalu kemudian membuka lemari lalu ibu-ibu lihat ini atasan mana yang cocok sama bawahan ini. Kira-kira begitu mungkin ya. Karena kalau sekedar pakai, sekedar comot atasan ini, bawahan ini, sepatunya itu, nanti aksesorisnya yang lain apa. Wah, jangan-jangan nanti malah kita jadi tontonan orang ya. Karena pakainya serba bertabrakan, tidak cocok. Kira-kira sesederhana itu. Kalau untuk milih baju aja, pakai baju aja, kita memilih mana yang cocok. Ini dan itu dipadu-padankan. Dan dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal, ada begitu banyak aspek. Dan dikatakan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kehidupan ini jalan begitu aja secara otomatis jalan sendiri. Tidak. Dia memadu-madankan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu supaya segala sesuatu itu cocok, tepat menjadi sebuah keindahan. Sekali lagi tapi yang harus kita ingat, indahnya menurut siapa? Bukan menurut kita manusia, tapi menurut Tuhan. Maka termasuk dalam kaitan waktu tadi. Memang kadang-kadang kalau kita harus nunggu, apalagi nunggunya lama, tidak jelas.
kita itu kadang bisa merasa bosen, jengkel, bahkan mungkin marah dan kecewa. Tapi ketika itu semua mulai terjadi, ingat ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, dipadu-padankan, cocok persis untuk kemudian apa? Satu tujuan. Kalau baju dipadu-padankan tujuannya apa? Supaya indah, sedap, enak dipandang orang. Tapi kalau kehidupan ini dipadu-padankan, diatur Tuhan dengan satu tujuan. Untuk mendatangkan kebaikan buat engkau dan saya. Itulah yang namanya kehidupan yang harusnya kita syukuri. Karena hidup kita ini tidak pernah dibiarkan begitu aja sama Tuhan. Tapi Tuhan melakukan karyanya, mengatur, mengelola kehidupan kita. Dan kadang-kadang memang Tuhan membiarkan atau bahkan memang menentukan kita ini untuk menunggu sesuatu. Bahkan kadang-kadang itu nunggunya ndak karu-karuan lamanya, ndak kira-kira lamanya. Tapi sekali lagi kalau itu Tuhan izinkan, itu bukan karena Tuhan ndak sanggup nolong kita, bukan karena Tuhan jahat sama kita, nunda-nunda kebaikan, bukan. Tapi semua itu diatur untuk kebaikan. Saya teringat kisah orang Israel. Orang Israel waktu mereka ada di Mesir, hidup dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan luar biasa karena mereka ditindas oleh pemimpin jahat, mereka dijajah oleh pemimpin jahat, dijadikan budak. Itu mereka berseru-seru kepada Tuhan ratusan tahun, bukan ratusan hari, bukan ratusan minggu, bukan ratusan bulan, ratusan tahun sampai waktunya tiba. Tuhan melihat ini loh waktu yang tepat untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Maka Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib. Bayangkan orang Israel itu nunggu dibebaskan dari Mesir itu bukan sekali lagi cuman hari, minggu, bulan atau tahun. Tapi bahkan ratusan tahun mereka tinggal di Mesir. Jadi tidak main-main ini. Itulah yang namanya waktu Tuhan. Loh, kenapa nggak ditolong waktu mereka masih dijajah? Mungkin baru 3 bulan langsung ditolong. Bisa nggak Tuhan? Yo bisa-bisa aja. Tapi saya percaya kita harus meyakini bahwa Tuhan tuh punya rencana terbaik. Ingat loh, Tuhan itu yang ketika mengatur, mengendalikan hidup kita itu, dia itu punya hikmat yang sempurna. Bijaksana yang sempurna. Lebih-lebih bukan cuma hikmat bijaksana, tapi juga punya cinta kasih sempurna untuk hidup kita, umatnya. Makanya ketika dia memutuskan sesuatu, itu semua diatur sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan. Bayangkan kalau orang Israel itu baru saja mereka itu mungkin 3-4 bulan dijajah sama orang Mesir, lalu kemudian minta dilepaskan, lalu kemudian Tuhan melepaskan mereka dengan 10 tulah. Jangankan 10 tulah, mungkin cuma 1 tulah aja kalau Tuhan atur, bisa itu orang Israel keluar dari Mesir. Tapi ingat, waktu itu belum ada, pasti belum ada seorang pemimpin yang siap untuk memimpin mereka. Musa itu dipersiapkan Tuhan berapa lama? 80 tahun. Baru siap jadi pemimpinnya Israel. 40 tahun sekolah, di sekolah terbaik. Di mana? Istana Mesir. Guru-guru terbaik karena dia termasuk pangeran. Lalu 40 tahun berikutnya dia sekolah sama Tuhan sendiri. Waktu dia jadi gembala di padang gurun. Coba 80 tahun untuk nyekolahkan Musa. Itu pun setelah dia memimpin orang Israel, dia masih jatuh bangun. Dia masih banyak gagalnya. Apalagi kalau tidak disiapkan sama Tuhan. Jadi lihat ya, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan minta lepaskan kami, lepaskan kami, lepaskan kami. Apa Tuhan tidak dengar? Tuhan dengar. Apa Tuhan tidak sanggup nolong? Tuhan sanggup nolong. Apa Tuhan tidak mampu? Mampu. Tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat sesuai rencananya, sesuai pengaturannya. Dan kadang-kadang memang rencana pengaturan Tuhan itu waktunya bisa panjang luar biasa. Hari ini kita harus belajar dalam hidup ini untuk apa? Sabar, sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena kita ingat, kita yakin bahwa tidak ada dalam hidup ini terjadi begitu saja.
putaran nasib. Nasib baik ya baik, nasib jelek ya jelek. Tidak ada. Semua hidup kita itu ada dalam pengaturannya Tuhan. Dan Tuhan yang ngatur hidup kita itu Tuhan yang penuh kuasa, sanggup melakukan keajaiban. Tapi dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat. Hikmatnya sempurna luar biasa. Dia tahu kapan waktu yang paling tepat. Nanti dikatakan dia atur semua itu indah pada waktunya. Kita tetap harus berdoa untuk masa-masa wabah kayak begini. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Doa terus kepada Tuhan. Tuhan jagai kami, Tuhan jagai keluargaku, Tuhan jagai sesama rekan jemaat di gerejaku. Tuhan jagai hamba-hamba Tuhanku. Tuhan jagai kami. Tuhan beri pemerintah kami hikmat supaya bisa cepat mengatasi kesulitan yang ada. Tuhan beri itu dokter-dokter, peneliti-peneliti hikmat supaya mereka bisa cepat menemukan jalan keluar, obat dan vaksin dan seterusnya. Tapi saat kita melakukan semua doa itu, naikkan semua permohonan, ingat waktunya bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Karena Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun kadang-kadang seperti kata firman Tuhan tadi, manusia tidak mampu memahaminya. Iya, hikmat kita itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Tidak mampu, kan lebih cepat lebih bagus sih. Kenapa harus nunda-nunda selama itu? Tidak tahu apa maksudnya Tuhan. Tapi percayalah hikmat Tuhan itu jauh lebih sempurna. Dia mengatur segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Saya jadi ingat peristiwa bulan kira-kira kalau tidak salah Juni. Kalau tidak salah bulan Juni atau Mei akhir di tahun 94. Wah itu tahun 94 bulan Mei atau Juni itu berarti kan kira-kira berapa itu ya? Ya hampir 25 tahun, lebih dari 25 tahun yang lalu malah. Saya yakin sebagian dari ibu-ibu yang beribadah hari ini juga ada jadi saksinya. Hari itu di satu kali hari Minggu habis kebaktian umum di ruangan gereja kita di Kemayoran yang waktu itu masih ruangan yang lama itu ya, bangunannya masih bangunan sederhana, belum di tingkat itu gitu. Saya sama sebagian dari Anda kan ikut dalam kebaktian itu, lalu kemudian di akhir kebaktian itu ada satu acara yang dibikin, ada satu acara yang diselenggarakan. Apa? Pelepasan. Pelepasannya siapa? Pelepasannya saya. Betul kan? Sebagian ingat gak kira-kira itu? 26 tahun yang lalu. Saya dilepas kemana? Bukan melepas masa lajang mau kawin, bukan. Tapi saya dilepas supaya saya mau masuk ke saat kan seminari Alkitab Asia Tenggara. Betul ya? Wah habis kebaktian diumumkan ini nanti minggu depan mau berangkat ke Malang, mau masuk saat. Lalu kemudian yang ada apa? Wah lalu komisi-komisi sekolah minggu, remaja, wanita, termasuk majelis. Lalu kemudian satu persatu ngasih saya kenang-kenangan. Betul ya? Ngasih saya katakanlah sangu itu ya. Wah ada yang ngasih koper, ada yang ngasih selimut, ada yang ngasih apalagi saya lupa hari itu ya. Ada yang ngasih buku. Itu semua modal buat saya masuk saat. Betul ya? Tapi apa yang terjadi? Kira-kira berapa hari kemudian minggu depannya setelah saya di saat di Malang ikut tes. Lalu kemudian saya terima hasil tes bahwa saya masih ditolak masuk saat hari itu. Wah. Nah kalau yang ini pasti Anda enggak ngerti. Karena yang bisa ngerasakan kan saya. Gitu. Bayangkan perasaan saya hari itu. Gitu. Hari itu bagaimana perasaan saya, kacau campur aduk waktu pertama kali masih di saat itu. Dikasih amplop, lalu saya buka amplopnya, lalu kemudian dari tulisan-tulisan itu ya saya baca cepet, cuman ada di tengah-tengah atau bagian agak bawah itu ada tulisan yang dicetak tebel hitam ya. Tulisannya cuman apa? Tidak diterima. Nah itu loh yang saya baca, yang lain-lain sudah hilang semua, enggak saya baca.
Wah, waktu pertama kali terima itu campur aduk perasaan. Ini gimana ini? Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan adalah saya merasakan, loh gimana sih Tuhan ini? Saya ini bukan mau melakukan sesuatu yang jahat loh. Saya ini mau melayani Tuhan loh. Kurang apa sih saya ini? Kalau saya ini sebelumnya itu dikenal berandalan, suka mereman orang, suka mintai nyolongi persembahan. Kalau saya ini sukanya kemudian nodong orang-orang yang mau datang ke gereja, lalu kemudian saya ditolak masuk saat, ya bolehlah ya. Saya ngerokokan sana sini, mabuk-mabukan sana sini, tiap malam masih tidak karu-karuan, lalu berani-beraninya daftar ke saat, lalu saya ditolak. Oke lah. Loh saya ini kurang bagus apa, kurang baik apa hari itu. Gitu. Nah, tapi kenyataannya toh yang terjadi tulisannya tetap tidak berubah. Tidak diterima, ditebeli hitam. Saya mikir, ini pulang, nanti kalau minggu depan muncul lagi di gereja ini gimana ya kira-kira ya. Ya. Loh lah kemarin kan dikasih koper, dikasih selimut. Ya, supaya 4 tahun tinggal di Malang. Dan ini baru seminggu wis balik pulang ya. Terus kira-kira kopernya atau selimutnya itu dikembalikan apa enggak ya? Susah kan? Saya susah hati hari itu. Sekali lagi, saya susah hati. Tapi dari tahun ke tahun sejak hari itu saya belajar kebenaran dari perkataan Salomo ini. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak tergantung waktumu, tidak tergantung waktuku, tapi waktu Tuhan. Setelah hari itu saya kemudian menenangkan diri, kemudian berusaha menggumuli kembali panggilan Tuhan. Sampai waktunya beberapa bulan kemudian saya mantep, ya tahun depan saya masuk, saya coba lagi daftar. Dan kemudian semua terjadi sampai hari ini 26 tahun kemudian saya ada di sini bisa menyampaikan firman Tuhan untuk Anda. Saya belajar satu hal, ya namanya waktunya Tuhan itu tidak pernah salah. Hari itu saya masuk saat setahun lebih lama. Tapi hasilnya saya keluar dari saat lalu kemudian melayani Tuhan sampai hari ini. Kalau hari itu nuruti maunya saya, masuk saat setahun lebih cepat, saya mungkin juga lulusnya jauh lebih cepat. Lulusnya bukan setahun lebih cepat, mungkin 2-3 tahun lebih cepat lulus. Alias apa? Alias keluar, out ya. Sebelum sempat lulus dari saat sudah keluar. Karena saya merasakan setahun masa menunggu itu justru adalah masa yang baik untuk saya. Kemudian mempersiapkan diri lebih matang, lebih baik sehingga setahun masa menunggu menjadi setahun masa persiapan, lalu kemudian hasilnya Tuhan tolong saya sampai hari ini. Sekali lagi, kalau hari itu saya kepinginnya saya setahun lebih cepat diterima masuk saat tahun 94. Saya mungkin bukan setahun lebih cepat lulus seperti biasanya, bukan. Tapi bisa jadi saya tidak pernah lulus. Karena saya tidak siap. Tidak punya kesiapan mental untuk menjalani jalan yang tidak mudah. Jadi ibu-ibu kita belajar. Dalam hidup ini memang kadang-kadang Tuhan suruh kita menunggu. Menunggunya nggak tahu untuk berapa lama. Kadang Tuhan kasih kita waktu nunggu sebentar, tapi kadang juga lama, nggak tahu. Tapi ingat, itu bukan sekedar nasib, takdir, bukan. Tapi itu adalah pengaturan Tuhan. Dan yang diatur Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini mungkin ibu-ibu menunggu jawaban Tuhan. Aku sudah doa, kok enggak sembuh-sembuh. Aku sudah doa buat orang itu supaya enggak sakit, kok ya kena ketularan. Aku doa supaya pekerjaannya anakku itu kemudian berhasil, kok ya masih sepi, malah bangkrut sekarang. Banyak doa kok rasanya belum enggak cepat dijawab Tuhan. Jangan menyerah. Tetap berdoa, tetap memohon kepada Tuhan. Dan tunggulah waktunya Tuhan, kalau terjadi itulah waktu yang terbaik. Semoga Tuhan menolong kita semua cepat membantu
situasi ini cepat selesai, nanti waktunya tiba, kita bisa ketemu lagi di gereja, sama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Nah, waktu itu tiba, jangan jadi alasan ya. Kalau sekarang ya, enggak bisa ke gereja, pengen ke gereja. Jangan nanti kalau waktunya sudah bisa ke gereja, tapi pada malas ke gereja. Ya, kita belajar bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Yuk kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di waktu yang paling tepat. Menurut Tuhan, bukan menurut kami. Terima kasih. Sore ini hamba berdoa buat ibu-ibu semua. Tuhan yang paling tahu kondisi mereka. Tuhan yang paling tahu keadaan mereka. Yang khawatir, yang bosan, yang jengkel, yang marah, yang sakit hati, yang kecewa. Atau bahkan mungkin yang dalam mulai bertanya-tanya ya kepada Tuhan. Tuhan yang paling tahu kondisi ibu-ibu semua. Hamba berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong ibu-ibu semua supaya di tengah masa yang tidak mudah ini tetap bisa bertahan, beriman, berharap kepada Tuhan, tidak goncang kanan atau kiri. Tuhan sertai ibu-ibu semua supaya firman Tuhan yang sore ini kami baca betul-betul bisa meresap dan Roh Kudus terus membicarakannya di hati masing-masing. Bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Kami manusia mungkin tidak ngerti, tapi kami mau belajar yakin kalau waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, mohon anugerah Tuhan buat gereja kami, buat persekutuan wanita ini, buat masa depannya. Di tengah kesulitan yang ada, Tuhan yang campur tangan supaya tetap menjaga, memelihara. Nanti waktunya tiba, waktu yang terbaik, waktu yang terindah dari Tuhan. Kami lihat gereja kami bisa mulai kebaktian kembali, persekutuan ini mulai kembali. Dan bahkan jiwa-jiwa ditambahkan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi kota kami, Surabaya ini Tuhan, lindungilah, jagailah. Supaya di dalam anugerah Tuhan bisa cepat ditemukan obat dan vaksin sehingga penyakit ini bisa cepat dikalahkan. Kami mohon anugerah Tuhan buat mereka-mereka yang sedang bekerja, khususnya keluarga-keluarga dari ibu-ibu semua, anak, mantu, cucu-cucunya. Tuhan jagai mereka yang mulai mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan buka jalan, berkati supaya rezeki itu dikirimkan dari surga sehingga anak, mantu, cucu-cucu ketika mereka bekerja dengan jujur di jalan Tuhan, mereka lihat hasilnya. Mereka yang sekolah harus sekolah dari rumah, Tuhan berkati, Tuhan jagai supaya mereka tetap bisa belajar dengan baik, supaya nanti masa depannya tidak terganggu. Sekali lagi Tuhan, berkatilah ibu-ibu semua, berikan hati yang tetap tenang, hati yang tetap penuh damai sejahtera, tetap punya iman yang kuat, percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Sucipto yang telah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami dari ibu-ibu dan seluruh pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sucipto yang telah membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan daripada Bapak Sucipto dan keluarganya. Dimanapun Bapak berada memberitakan firman, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, mari kita memuji Tuhan untuk menjalankan persembahan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, kenyataan hidupku ini, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ibu-ibu sekalian, mari kita satu dalam doa untuk doa persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk memberikan sebagian dari persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di dalam persekutuan kami PWK ini. Tuhan, terima kasih banyak, berkatilah Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan, kiranya Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu kepada ibu-ibu yang telah memberi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh persembahan ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau akan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih. Haleluya. Amin. Doa penutup dan doa berkat. Setelah itu kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Amin. Kebaktian selesai.